Kisah akan berfokus ke perjalanan hidup 4 orang sahabat yang bernama Phil, Alan, Stu, dan Doug. Di antara keempat sahabat itu, baru Phil yang sudah menikah sedangkan ketiga orang lainnya masih lajang. Dan kini, Doug akan segera melangsungkan pernikahan dan ketahui bahwa Doug akan menikahi adik dari Alan. Dan sebelum hari pernikahan, mereka berempat akan pergi ke Las Vegas untuk merayakan pesta bujang. Ayah Alan atau mertua dari Doug meminjamkan mobil Mercy kesayangannya kepada Doug untuk dibawa oleh Doug. Namun dengan syarat bahwa Doug lah yang boleh menyetirnya dan jaga baik-baik mobil tersebut. Dan diketahui bahwa Phil adalah seorang guru di salah satu sekolah menengah. Dan Stu adalah seorang dokter gigi yang memiliki seorang kekasih yang sangat overprotective kepada dirinya. Dan bahkan Stu seringkali mengalah demi sang kekasih. Kini mereka berempat pergi menuju Las Vegas. Dan di tengah-tengah perjalanan, mereka mampir ke sebuah tempat peristirahatan. Di sana, Phil memperingati Stu bahwa ia harus meninggalkan kekasihnya karena Phil melihat Stu tidak bahagia menjalani hidupnya bersama sang kekasih. Dan juga kekasih Stu pernah meniduri seorang bartender ketika ia masih bekerja di sebuah kapal pesiar. Namun Stu yang merasa sangat mencintai kekasihnya masih mengelak dari nasihat yang diberikan oleh Phil. First of all, he was a bartender. You must know he didn't even come inside her. Get my money right. On the second, man, it's so hard not to act reckless, I guess, until he get the message. Kini mereka telah sampai di Las Vegas. Mereka akan menyewa 2 kamar hotel, namun Phil memiliki ide untuk memesan kamar paling mewah yang ada di hotel tersebut karena menurutnya ini adalah malam yang sangat istimewa untuk mereka. Lisa, I apologize. How much is the bill? I was wondering if you had any villas available. Phil, fine. Dan benar saja, kamar yang mereka sewa adalah kamar yang memiliki fasilitas terbaik di hotel tersebut. Kini mereka tengah bersiap untuk melakukan pestanya. Stu ternyata berbohong dari kekasihnya bahwa ia pergi ke suatu resort bukan pergi ke Las Vegas. Dan juga Stu berencana akan melamar kekasihnya dengan menggunakan cincin peninggalan sang nenek. Dan dari keempat orang tersebut, Alan lah yang paling berbeda sendiri. Hey guys, you ready to let the dogs out? What? Sebelum menjalankan pestanya, mereka pergi ke rooftop hotel untuk bersulang. Say something. But when my sister brought Doug home, I knew he was one of my own, running around the desert together in Las Vegas. I make a toast. What? What do you got there? Blood Brothers. No! Damn it! Dan setelah itu, kekacauan pun dimulai. Keesokan paginya ketika mereka terbangun, keadaan sangat kacau. Kamar yang mereka pesan sangat berantakan akibat pesta semalam. Mereka menemukan bayi di dalam microwave dan yang paling parah adalah terdapat sebuah harimau dalam kamar mandi. Dan yang anehnya adalah mereka tidak ingat sama sekali apa saja yang mereka lakukan semalam. Namun ternyata Doug tidak berada di kamar. Phil, Alan, dan Stu mencoba untuk tenang dan pergi untuk sarapan dengan harapan bahwa Doug telah lebih dulu pergi sarapan. Dan Alan juga memutuskan untuk membawa bayi yang mereka temukan. Akan tetapi sesampainya mereka di sana, mereka tidak menemukan sama sekali tanda-tanda keberadaan Doug. Phil mencoba mengajak Alan dan Stu untuk mengingat apa saja yang mereka lakukan semalam setelah saling bersulang. Satu persatu petunjuk mulai mereka temukan. Semalam, Phil masuk rumah sakit setelah ia mengetahui terdapat tanda pasien di tangannya. Dan mereka memesan jasa valet untuk memarkirkan mobilnya. $800. Caesars. Looks like we got in at 5:15 a.m. Watch this. Mereka segera memutuskan untuk pergi ke rumah sakit tempat Phil dirawat dan mengambil mobil yang mereka parkir. Namun ketika mereka sedang menunggu mobil di lobi, mereka melihat sebuah kasur di salah satu atap hotel tersebut. Dan mereka merasa itu pasti ulah mereka semalam. Dan ketika mobil mereka datang, betapa terkejutnya mereka ketika yang datang adalah sebuah mobil polisi, bukan mobil Mercy milik ayah Alan.
Dan dengan terpaksa, mereka menaiki mobil polisi tersebut pergi menuju rumah sakit. Oh no, no, Bill, Bill, Bill. Don't do that. Ma'am, in the leopard dress, you have an amazing rack. Get on the sidewalk. You should have been a fucking cop. Sesampainya di rumah sakit, mereka mendapatkan beberapa petunjuk dari dokter yang menangani Phil semalam. Dari hasil tes darah yang dilakukan, terdapat kandungan sebuah obat bernama Ruflin yang khasiatnya adalah untuk mengatasi insomnia atau gangguan tidur. Dan jika dikonsumsi secara berlebihan, maka efek sampingnya adalah orang tersebut akan mengalami lupa ingatan jangka pendek. Dan dari sinilah terkuak fakta mengapa mereka tidak dapat mengingat kejadian apapun semalam. Akan tetapi mereka belum mengetahui siapa yang memberikan Ruflin kepada mereka. Dan petunjuk kedua adalah mereka menghadiri sebuah pesta pernikahan di sebuah tempat bernama Little Chapel. Mereka segera pergi ke sana dan ternyata tempat itu adalah sebuah klub malam yang menampilkan penari striptis di dalamnya. Mereka bertemu dengan seorang pria bernama Eddie. Dan yang gila adalah semalam Stu menikahi salah satu penari striptis di sana. Stu memesan souvenir dan bahkan ia mencetak undangan pernikahannya. Dan wanita yang dinikahi oleh Stu bernama Jet. Mereka memutuskan untuk pergi ke rumah Jet untuk mencari informasi lebih lanjut perihal keberadaan Doug. Namun ketika mereka ingin pergi dari Little Chapel, tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok orang bersenjata. Where the hell is he? Hey, easy. I don't know what you're talking about. This is man. Go over there now. Get out of the fuck. Okay. Beruntung mereka masih lolos dari serangan tersebut. Singkat cerita, mereka telah sampai di rumah Jet. Dan ternyata Jet berada di kamar hotel tadi pagi ketika Phil, Stu dan Alan masih tertidur. Ia hanya pergi untuk membeli kopi dan ketika ia balik ke kamar hotel, Phil, Stu dan Alan sudah tidak ada di sana. Dan bayi yang mereka temukan adalah anak Jet. Dan yang paling mengherankan adalah Stu menikahi Jet menggunakan cincin peninggalan neneknya yang tentu saja itu membuat Stu sangat kaget. Jet bercerita bahwa semalam ia tak langsung pergi ke hotel bersama mereka. Ia menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu di Little Chapel. Dan setelah pekerjaannya selesai, Jet pergi ke hotel dan ia melihat Phil, Stu dan Alan telah tertidur. Dan ia juga tidak melihat keberadaan Doug. Dan tiba-tiba kini Stu, Alan dan Phil sedang berada di kantor polisi. Phil mencoba menghubungi calon istri Doug dan berkata bahwa mereka baik-baik saja dan akan memilih untuk menginap sehari lagi yang padahal hari pernikahan Doug akan dilaksanakan 2 hari kemudian. Tentu saja itu membuat calon istri Doug curiga. Phil, Alan dan Stu kini tengah diinterogasi mengapa mereka bisa mencuri sebuah mobil polisi dan diketahui bahwa mobil Mercy milik ayah Alan kini tengah berada di tempat rongsok akibat mereka semalam memarkirkannya di tengah-tengah jalan Las Vegas. Dan dari perlakuan mereka akan disidang dalam 3 hari kemudian yang tentu saja itu akan melewati hari pernikahan Doug. Phil akhirnya bernegosiasi kepada para polisi agar mereka dapat bebas dari hukuman dan sang polisi setuju membebaskan mereka, namun dengan syarat mereka akan menjadi objek praktek cara memakai alat pengkejut listrik di depan anak-anak sekolah. All right, how about you, young lady? Come on up here. All right, let's go. You can do this. Just focus. Up close and personal. Man, come on up here. Ready? Eye of the tiger. Good. Kini mereka bertiga sudah berada di tempat rongsok untuk mengambil mobil mereka. Alan nampak mulai khawatir dengan keberadaan Doug. Begitu juga dengan Stu yang terus-menerus memikirkan kekasihnya. Phil berusaha untuk menenangkan Alan yang sedang sedih. Dan mereka akhirnya mendapatkan satu kabar bahagia bahwa mobil Mercy-nya tidak mengalami kerusakan sama sekali. Mereka segera pergi dengan mobilnya. Dan di dalam mobil tersebut banyak barang-barang aneh, terutama kondom yang telah terpakai. Namun tiba-tiba dari bagasi terdengar suara teriakan. Mereka bertiga mengira itu adalah Doug. Namun ketika mereka membuka bagasi, bukannya Doug, melainkan seorang pria Cina misterius yang langsung menghajar mereka. Please! Help!
Mereka kini sangat kacau dan akhirnya Alan mengaku bahwa ia telah memasukkan sebuah obat ke dalam minuman mereka ketika mereka bersulang di atap hotel. Alan kira ia membeli sebuah pil ekstasi agar mereka dapat menikmati pesta bujang Doug, dan ia juga tidak mengira akan berakhir seperti ini. Stu sangat marah kepada Alan, namun Phil berusaha untuk menengahi mereka dan memutuskan untuk segera pulang ke hotel dengan harapan bahwa Doug telah berada di hotel. Sesampainya di sana, mereka baru ingat bahwa di kamar mandi hotel mereka terdapat seekor harimau. Dan ketika mereka masuk ke kamar hotel, ternyata sudah ada 2 orang yang telah menunggu mereka. Orang itu adalah Mike Tyson dan ajudannya. Dan ternyata harimau yang ada dalam kamar mandi adalah milik Mike Tyson. Dan Mike Tyson menginginkan mereka mengembalikan harimau itu ke rumahnya malam ini juga. Dan jika tidak, mereka akan disiksa olehnya. Mereka mencari cara untuk dapat membawa harimau tersebut ke rumah Mike Tyson. Dan beruntung Alan masih menyimpan Ruflin yang ia beli. Dan Stu adalah orang yang terpilih untuk memberikan daging yang telah dicampur dengan Ruflin kepada harimaunya. Singkat cerita, mereka berhasil membius harimaunya dan kini mereka membawanya keluar dari hotel. Di perjalanan menuju rumah Mike Tyson, tiba-tiba harimau itu terbangun dari tidurnya yang membuat keadaan semakin kacau. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mendorong mobilnya menuju rumah Mike Tyson. Singkat cerita, mereka telah sampai di rumah Mike Tyson. Dan ternyata Mike Tyson memiliki rekaman CCTV saat mereka memasuki rumah Mike Tyson dalam keadaan mabuk. Dan terkuak fakta bahwa Doug masih berada di sana ketika mereka memasuki rumah Mike Tyson. I've never been on TV before. I've never seen a more beautiful, elegant, just regal. Oh my God. Mereka memutuskan untuk segera kembali ke hotel. Namun tiba-tiba Alan, relax. Just stay inside. Come on, I got a guy in LA who's raped the ternyata itu adalah perbuatan pria Cina yang berada di bagasi mobil mereka tadi siang. Dan pria itu bernama Chow. Dan kelompok bersenjata yang mengajar mereka di Little Chapel adalah anak buah dari Chow. Chow mencari mereka karena mereka telah mencuri sebuah chip senilai $80.000 darinya. Dan mereka harus mengembalikannya besok pagi dengan syarat harus dalam bentuk uang tunai. Dan imbalan yang diberikan Chow adalah ia akan mengembalikan teman mereka yaitu Doug. Phil, Alan dan Stu sangat senang ketika mengetahui Doug masih hidup. Namun kini mereka harus mencari chips milik Chow. Mereka mencari chip tersebut di seluruh kamar hotel, namun mereka tidak menemukannya. Alan malah menemukan sebuah buku cara memenangkan permainan blackjack miliknya. Sontak itu memunculkan ide untuk mereka. Mereka memutuskan akan pergi ke kasino untuk mengembalikan uang milik Chow. Phil, Alan, Stu dibantu oleh Jet berhasil memenangkan judi blackjack hingga mereka berhasil mengumpulkan uang sebesar $80.000. Hey, these seats taken? Singkat cerita, mereka segera pergi menemui Chow untuk menyerahkan uangnya dan menjemput Doug. Namun setelah menyerahkan uangnya dan Chow menyerahkan Doug, mereka terkejut ketika mengetahui Doug yang ditahan oleh Chow bukanlah Doug yang mereka cari, melainkan Doug yang menjual Ruflin kepada Alan. Namun Chow yang memiliki sifat licik enggan mengembalikan uangnya dan pergi meninggalkan mereka. Dan ternyata Doug, sang pengedar narkoba, salah memberikan Alan obat. Ia seharusnya memberikan obat Ruflin kepada seorang pria bernama Marshall, dan ia tak ada maksud memberikan Ruflin kepada Alan. Phil, Alan dan Stu sangat frustasi karena hari ini adalah hari pernikahan Doug, teman mereka. Phil memutuskan menceritakan semuanya kepada calon istri Doug. Namun ketika Phil sedang menelpon, tiba-tiba Stu mendapatkan ide bahwa Doug yang asli berada di atap hotel tempat mereka menginap. Sontak itu memberikan mereka bertiga harapan.
Mereka segera kembali ke hotel dan segera pergi ke rooftop. Dan benar saja, Doug berada di sana dengan kulit yang terpanggang akibat terpapar sinar matahari selama 2 hari penuh. Mereka segera memutuskan untuk pulang mengejar pernikahan Doug. Dan sebelum pergi, Stu berpamitan kepada Jet dan berterima kasih atas waktu 2 harinya. Dan Jet juga mengembalikan cincin yang diberikan oleh Stu kepadanya. Dan ketika di jalan pulang, Doug menemukan sebuah chip senilai $80.000 di kantong celananya. Sontak itu membuat mereka sangat tenang dan segera memesan sebuah paket jas untuk mereka semua. Singkat cerita, mereka berhasil sampai di rumah Alan tepat waktu, dan Doug berhasil menikahi pujaan hatinya. Stu akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan sang kekasih dan ia menerima saran dari teman-temannya. Doug pergi menemui mertuanya dan minta maaf karena mobilnya sangat hancur. Namun sang mertua tidak mempermasalahkan tersebut karena mobilnya adalah hadiah untuk pernikahan Doug dan putrinya. Film pun ditutup dengan Phil, Stu, Alan, dan Doug melihat foto-foto selama mereka dalam keadaan mabuk. Mereka berjanji untuk hanya melihat fotonya sekali seumur hidup dan perjalanan itu adalah pengalaman yang tak mungkin mereka lupakan. Film pun selesai. Oh dear Lord, that's classic. Film yang sangat seru dan sangat kocak, terutama melihat tingkah Alan, Phil, dan Stu. Dan keseruan mereka tidak hanya sampai sini, karena masih ada 2 sequel lagi yang tak kalah seru dan kalah lucu. Saya Mr. Han, pamit undur diri, salam hangover.